Firman Tuhan diambil dari Efesus 1 ayat 17. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dikatakan Paulus waktu itu berdoa supaya Allah kita, yaitu Tuhan Yesus, Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Kemudian kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita baca lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Saya memohon supaya Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang mulia, memberi rohnya kepadamu. Roh itu akan menjadikan kalian bijaksana dan akan menyatakan Allah kepadamu sehingga kalian mengenal Dia. Ini di terjemahan yang bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih spesifik ya, dikatakan biarlah Allah memberi rohnya kepada dia, kepada kita. Di dalam roh Allah itu ada hikmat, di dalam roh Allah ada urapan, di dalam roh Allah itu ada pengajaran, di dalam roh ada wahyu dan sebagainya. Dan kenapa sampai Paulus berdoa supaya Tuhan menaruh rohnya kepada kita dan dikatakan supaya kita beroleh hikmat dan bijaksana. Karena hikmat itu penting di dalam hidup. Selama kita masih hidup di bumi, hikmat itu perlu. Kalau di surga kita nggak butuh lagi hikmat, ya kan? Karena di surga kita sudah ketemu Tuhan, otomatis kita menjadi orang yang cerdas. Selama di dunia kita butuh hikmat. Tadi di ibadah pagi saya menceritakan bagaimana kalau di dalam kita membaca Alkitab itu seringkali kita melihat dari berbagai bahasa. Karena bahasa Ibrani itu sangat satu kata itu bisa pengertiannya itu sangat luas. Jadi diterjemahkan itu agak sulit sehingga butuh beberapa terjemahan. Kayak kalau bahasa Indonesia itu pengertiannya sangat sedikit. Itu cuma segini aja kalau satu kata. Bahasa Inggris itu lebih luas. Kalau bahasa Ibrani itu sangat seperti ini. Jadi perbandingannya itu sangat besar. Tetapi kita punya bahasa itu yang pengertiannya itu luar biasa seperti bahasa Jawa. Siapa di sini orang Jawa? Loh, cuma sedikit ah. Siapa lagi? Banyak kan ya? Kita harus bangga ya, jadi orang Jawa itu kita kayak orang Ibrani bahasanya. Karena kalau bahasa Jawa itu untuk jatuh aja itu kan banyak sekali toh kata-katanya ya kan. Kalau bahasa Indonesia jatuh ya jatuh. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu spesifik. Kayak contoh, kalau jelungup itu jatuhnya itu kepala duluan, itu jelungup. Jelungup itu gini loh, bluk gitu kepala duluan. Kalau nyungsep itu kepalanya masuk ke dalam tanah. Nyungsep itu langsung tahu jatuhnya itu bluk sampai masuk dalam tanah, itu berarti nyungsep. Tapi kalau ngeblak, gimana ya ngeblak? Jatuhnya ke belakang. Gak usah dijelasin, dia ngeblak ke belakang, gak perlu, geblak itu pasti ke belakang. Kalau bahasa Indonesia perlu dijelasin, dia ngeblaknya ke belakang kepala duluan. Gak perlu di bahasa Indonesia langsung bahasa Jawa. Geblak itu pasti kepala duluan, geblak ke belakang. Delosor. Ya, delosor itu berarti jatuhnya agak ada serut gitu. Jatuh terus jatuhnya tuh bluk serut gitu loh. Itu delosor. Jadi begitu ngomong oh jatuh nyungsep gitu langsung tahu nyungsep berarti ada yang masuk tenggelam dalam tanah. Terus kita bilang gini, oh orang itu jatuh kejiret, itu langsung tahu. Berarti dia jatuhnya itu ada yang dia terikat dengan sesuatu, kena tali atau kena sesuatu, kena akar, kejiret. Dia tadi kejiret, langsung tahu. Enggak usah diterjemahnya kan terlalu panjang. Kayak di bahasa Jawa. Kunduran montor. Tahu enggak kunduran montor? Enggak tahu kan? Kalau bahasa Indonesia panjang, dia ketabrak mobil yang lagi mundur ke belakang. Kalau bahasa Jawa langsung kunduran mobil, itu langsung tahu, kena mobil yang mundur. Makanya
Orang Jawa itu sebenarnya keturunan Yahudi. Makanya orang Jawa kan rohani-rohani ya kan. Nah ngerti ya, jadi kalau bahasa Jawa itu satu kata aja kalimatnya itu kita sudah tahu itu panjang. Kalau di bahasa Indonesia kan itu panjang sekali. Itu banyak hal yang di bahasa Indonesia nggak ada untuk menerjemahkan bahasa Jawa. Sama dengan bahasa Ibrani. Makanya perlu beberapa terjemahan supaya kita paham maksudnya. Nah, sudah nggak bahasa Jawa ya, kita belajar Alkitab bukan bahasa Jawa. Jadi kita sekarang tentang hikmat. Kalau di dalam bahasa Inggris kan wisdom itu diartikan sebagai hikmat, juga diartikan sebagai bijaksana. Tetapi kalau di bahasa Indonesia dibagi dua kan, hikmat dan bijaksana. Tapi kita sekarang belajar tentang hikmat aja. Hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah kemampuan untuk membuat kita bisa menilai atau mengambil keputusan dengan benar. Hikmat itu juga kita itu tiba-tiba memiliki ide, jalan keluar dan punya jawaban untuk hal-hal yang sulit untuk dipecahkan. Itu hikmat. Makanya kita kalau dikatakan orang ini berhikmat, artinya itu bukan pinter ya. Pinter itu karena saudara mendapatkan pengetahuan dari apa yang saudara pelajari. Tapi hikmat itu tiba-tiba muncul hal-hal yang tidak pernah diajarkan kepada kita. Makanya untuk mengetahui firman juga itu dibutuhkan hikmat. Dari hikmat itu kita tiba-tiba tahu untuk hal-hal yang orang lain tidak bisa paham. Makanya ada beberapa orang misalnya bawa firman Tuhan kan saling melengkapi ya. Ada yang bawa firman Tuhan tiba-tiba hal yang kita selalu ingin jadikan pertanyaan. Yang tidak ada jawaban, kita tidak tahu ini artinya. Ada orang yang kemudian dipakai Tuhan punya hikmat. Dan dia menjabarkan firman itu sehingga kita ngeh. Ada orang-orang yang tiba-tiba punya ide cemerlang yang kita sendiri itu enggak pernah pikirkan. Tiba-tiba itu juga muncul dalam pikiran dia. Itulah hikmat. Makanya yang membedakan Daniel dengan orang-orang yang lain dikatakan dia lebih berhikmat, 10 kali lebih berhikmat dari lain. Karena yang lain itu pinter. Tapi Daniel itu punya hikmat. Hikmat itu pertama datang dari Tuhan, nanti kita pelajari yang lain. Jadi dia punya hikmat, itu yang membuat dia cerdas, dia tahu apa yang dia harus putuskan. Nah, kemudian hikmat dan kecerdasan atau kepandaian harus berjalan bersama-sama. Hikmat saja itu membuat saudara tidak berkembang. Hikmat itu datang dari Tuhan, itu sewaktu-waktu Tuhan kasih. Tetapi untuk kita bertumbuh menjadi orang yang berjalan dalam hikmat, butuh kecerdasan. Makanya di dalam kitab Amsal 8 ayat 12, di PowerPoint tidak ada, dikatakan hikmat itu tinggal bersama-sama kecerdasan. Orang cerdas itu tahu bahwa dia harus selalu membuka wawasan. Kita harus ngerti ya, di dalam hukum firman Tuhan. Iman harus berjalan dengan mental yang diperbaiki. Banyak orang hanya bicara iman tanpa memperbaiki mental. Karena mental pecundang, mental yang tidak diperbaiki bisa membunuh iman. Jadi iman dan mental harus berjalan bersama-sama. Hikmat dan kecerdasan juga harus berjalan bersama-sama. Jadi bagian kita membangun kecerdasan, bagian Tuhan memberikan hikmat. Bagian kita membangun mental, bagian Tuhan juga yang memberikan kita iman untuk terus bertumbuh. Makanya kita itu harus berjalan terus segala sesuatu bersama-sama. Itu yang membuat kita itu stabil. Jadi enggak mut-mutan, hari ini punya iman, besok enggak. Hari ini punya hikmat, besoknya bodoh banget. Enggak, kita berjalan dengan stabil. Nah, kita tuh seringkali berpikir hikmat dan orang yang berpengetahuan itu gimana? Hikmat dan pengetahuan adalah dua hal yang berbeda tetapi harus berjalan bersama-sama. Karena orang cerdas tidak mungkin cerdas kalau tidak punya pengetahuan, betul? Pengetahuan itu misalnya kita mendapatkan dari sekolah, pengetahuan kita dapatkan dari membaca buku, pengetahuan kita dapat dari pengalaman orang lain. Tetapi hikmat itu membuat kita tahu pengetahuan yang mana yang sekarang kita harus praktekkan.
Ada banyak pengetahuan, tetapi kita tahu mana yang sekarang dilakukan, mana yang sekarang ini tidak dulu. Engkau tahu caranya untuk berkata-kata dengan cerdas, perkataanmu luar biasa. Tapi dengan hikmat engkau tahu perkataan mana yang saat ini tepat, kapan harus ngomong, kapan harus diam, itu hikmat. Makanya kecerdasan dan hikmat itu harus berjalan bersama-sama. Lalu kalau kita itu sudah hidup di dunia cukup lama, yang di sini baru sebentar semuanya hidup ya, karena belum ada yang 100 lebih ya kan. Itu kita tahu bahwa hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita supaya kita tidak hidup dalam kebodohan. Makanya di dalam hidup itu kita butuh apa sih di dalam hidup orang Kristen itu? Yang pertama itu kita butuh iman. Iman itu membuat kita itu berjalan di dalam mujizat. Hal-hal yang mustahil kita percaya supaya itu terjadi. Tetapi yang kedua, kita butuh hikmat. Jadi iman, hikmat. Yang ketiga, kita butuh pengetahuan. Yang keempat, butuh mengembangkan skill. Di dalam hidup, makanya kalau kita jadi orang percaya, seringkali khotbah-khotbah dianggap orang anak-anak muda, milenial, itu gereja nggak relevan. Karena cuma diajar tentang yang ngeroh, yang melayang di udara. Tapi tidak diajar cara menginjak bumi. Saya kemarin mengajar tentang begini. Kita itu diajar iman, itu betul. Tapi diajar itu jangan cuma tentang surga, tapi cara hidup di bumi. Karena di Alkitab juga diajar. Supaya kita berhasil di bumi dan di surga. Kita nggak mau cuma berhasil di surga. Contoh, kita itu di Alkitab itu dikatakan 2 tambah 5 sama dengan 5.000 sisa 12 bakul, betul? Tetapi kalau saudara orang cerdas, tidak hanya belajar tentang mujizat 5 tambah 2 jadi 5.000. Tapi saudara harus belajar juga realita, 5 tambah 2 adalah 7. Betul? Kalau cuma belajar salah satu, saudara akan menjadi kalau cuma 5 tambah 2, saudara tidak belajar apa itu mujizat. Tapi kalau cuma 5 tambah 2 adalah 5.000, saudara itu nggak bisa nginjak bumi. Jadi kita harus belajar segala sesuatu seluruhnya. Makanya kemarin saya ajarin juga tentang, itu sebabnya Tuhan ngajari setiap orang bertahap. Kalau kita diajar tentang hal yang rohani, yang ngeroh, kita itu juga akan diajar dulu tentang hidup di dalam realita juga supaya seimbang. Makanya Tuhan itu membawa manusia itu bertahap. Contoh, tidak langsung Tuhan kasih manusia itu pesawat. Tapi dimulai dulu dari naik kuda, kemudian ada kereta yang dibawa kuda, kemudian mulai ngerti sepeda, kemudian motor, kemudian mobil, kemudian pesawat. Sama dengan orang Kristen. Makanya banyak orang misalnya diajar kita harus berserah kepada Tuhan, akhirnya nggak ngerti. Dipikir berserah itu kemudian ya sudah berdoa cukup. Padahal berserah artinya kamu percaya, karena kamu percaya kamu melakukan sesuatu. Dan lakukan sesuatu itu apa saja? Ya banyak hal, karena hari ini kita nggak khotbah seperti itu. Jadi sama dengan hikmat. Orang begitu dikatakan hikmat, langsung taunya berdoa minta hikmat. No, ada bagian wadahmu yang kamu harus kembangkan, yaitu membangun kecerdasan dan sebagainya. Makanya kita itu menjadi manusia yang kita hidup di dalam level yang berbeda dengan orang dunia, karena kita masuk dimensi ilahi, tapi tetap nginjak bumi. Tetap tahu yang di bumi itu apa. Sehingga kita ngomong dengan manusia juga nyambung. Enggak terlalu ngeroh, ya kan. Kayak dulu ada orang Katolik. Baru di gereja ya. Maksudnya dulunya Katolik juga jarang ke gereja. Kemudian masuk gereja Kristen. Terus orang-orang Kristen kan bilang begini. Aku tuh kok hari ini kok ibadahnya ngerasa kering ya. Gitu kan, kering. Dia terus bilang gini. Loh ya minum toh. Dia bilang saya dulu tuh nggak ngerti kok orang-orang ngomong kering ya kan. Loh kan minum kan beres. Terus waktu saya ngomong kering orang-orang kayak bingung lihat saya. Sekarang baru dia tahu kering itu apa. Nah kalau kita selalu ngomong yang ngeroh, kemudian ngomong dengan orang dunia, kita tidak tahu cara ngomong bahasa manusia, kan mereka bingung dengan saudara, betul kan? Nah demikian juga dengan kita. Kemudian pada waktu kita itu, ini Salomo, kita pelajari dulu ya Salomo ya. Kita sudah tahu tapi tetap kita akan baca Alkitab. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 12. Saya baca aja ya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku.
Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi dianggap Tuhan itu hal yang baik. Di mata Tuhan permintaan Salomo itu baik. Orang Kristen seringkali kalau berdoa minta berkat. Itu seperti saudara itu ada roti, ada kunci. Kalau saudara minta berkat, saudara menerima roti. Tapi kalau saudara dapat kunci, saudara memiliki hikmat untuk mendapatkan roti, bahkan menciptakan roti dan tahu bagaimana mendatangkan roti. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan lihat dari Salomo. Dia meminta sesuatu yang tepat, bukan berkat. Makanya orang Kristen itu seringkali imannya cetek. Karena tidak tahu yang terpenting. Kayak contoh, dulu ada buat sebuah cerita. Ada seseorang yang dulu zaman dulu kan ada nenek sihir atau nenek sihir tukang sulap lah. Nenek sihir kan kesannya serem gitu ya. Harry Potter atau apa ya? Harry Potter kan punya tongkat ya kan. Terus kemudian orang minta, dia tawari, kamu bisa minta apa saja, saya kasih. Orangnya minta apa? Aku minta tongkatmu. Orang yang lain, aku minta rumah, aku minta ini. Karena dia tahu orang ini bisa membuat segala sesuatu lewat tongkatnya. Tapi orang yang cerdas, makanya hikmat. Itu berjalan bersama dengan orang cerdas. Orang ini langsung tahu, ngapain saya minta rumah dan sebagainya. Aku minta tongkatmu aja. Dengan tongkat, udah jelas lah dia bisa menciptakan apa saja. Jadi kemudian waktu Tuhan melihat Salomo meminta hikmat, Tuhan memandang itu permintaan yang baik. Makanya di ayat 12 dikatakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang seperti engkau dan sesudah engkau tidak bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, itu mengerti apa yang terpenting. Itu enggak cuma membuat saudara berhasil, itu menyenangkan Tuhan. Berarti orang ini cerdas. Salomo waktu itu dikatakan dia tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan. Tapi Tuhan memberikan semuanya. Kenapa? Karena dengan hikmat dia bisa menciptakan kekayaan. Dia tahu cara mengelola, makanya dikatakan dia ahli arsitektur, dia ahli tentang fisiologi atau apa ya, kemudian sastra, semua dia kuasai sampai seluruh dunia untuk mendengar hikmatnya harus membawa upeti. Makanya sebagai orang percaya butuh yang namanya hikmat, enggak cuma butuh yang namanya urapan. Hikmat itu penting. Nah, kemudian kalau kita berdoa, harus ngerti ya, kalau kita berdoa minta hikmat, maka Tuhan akan memberikan saudara masalah yang dihadapi untuk saudara pecahkan, untuk membuktikan bahwa hikmat sudah diberikan. Gimana saudara tahu saudara punya hikmat kalau saudara tidak punya masalah yang harus saudara pecahkan? Kalau saudara minta Tuhan berikan hati yang penuh belas kasihan, saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang bermasalah untuk kamu kasihi. Bagaimana saudara minta mengasihi kalau tidak ada orang yang seharusnya saudara kasihi? Kemudian ini juga yang terjadi pada Salomo waktu dia minta hikmat, itu di pasal yang sama. Langsung Tuhan perhadapkan dengan dua orang perempuan yang memperebutkan satu anak karena satu anak, gak usah dibaca ya kepanjangan. Dua orang ini sudah tahu semuanya, punya sama-sama tinggal satu rumah, sama-sama punya bayi. Salah satu ibu itu waktu tidur anaknya ketindih
ketiduran ibunya sehingga mati. Lalu ditukar anaknya, yang hidup dia ambil, yang mati ditaruh di seorang ibu yang satunya. Dan ibu itu sadar, waktu bangun pagi dia lihat, loh ini kan bukan anakku. Sehingga mereka kemudian datang kepada Salomo. Begitu dia memerintah, minta hikmat, langsung diperhadapkan dengan sesuatu yang harus dia putuskan dengan tepat. Sehingga di situ dia baru tahu, hikmat sudah diberikan. Makanya kalau saudara punya masalah, jangan dulu marah. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan kamu itu punya hikmat untuk memecahkan masalah. Makanya orang Yahudi itu kan punya prinsip, di dalam dunia kalau mau berhasil selalu buat solusi. Cari apa yang menjadi masalah dunia, kamu harus membuat solusinya. Pecahkan masalahnya dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu akan menghasilkan uang. Nah, kemudian kita baca aja ya di dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 3, langsung aja ayat yang bentar ya, saya kalau pakai kacamata nggak kelihatan. Saya baca aja ya langsung ayat yang ke-19 dari ayat 19. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anak itu di sampingku. Sementara hamba ini tidur, dibaringkannya lah anak itu di pangkuanku. Di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan engkaulah yang dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Dan kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya anakku ataupun anakmu, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja berkata, katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, kepada orang yang berkata, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Pada waktu dia meminta hikmat, langsung diperhadapkan dengan sesuatu masalah untuk dia pecahkan, dia harus memutuskan. Dan keputusan ini dan kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah belajar dari Daud, dia tidak belajar dari orang lain, tidak dapat pelajaran dari bangku sekolah. Itulah yang namanya hikmat dari Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, tapi engkau mendapatkannya. Makanya Daniel dan Yusuf itu berhasil karena hikmat di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Hikmatnya melebihi semua orang. Karena ada sebuah jalan keluar yang dia peroleh dari Tuhan. Makanya hikmat itu penting di dalam menghadapi keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam segala hal. Makanya selama kita masih hidup di bumi, kita harus berjalan dengan hikmat. Karena tidak setiap hari Tuhan berikan mujizat. Kenapa? Karena Tuhan itu mau kita itu memakai otak kita. Saya pernah sampaikan di sini, kalau kita nggak perlu otak itu nggak usah dikasih sama Tuhan, diambil aja. Cuma butuh iman, otaknya nggak dipakai, ngapain dikasih cuma untuk hiasan. Otak itu dipakai supaya Tuhan mau kita itu benar-benar menjadi orang yang bisa berdiri sendiri. Makanya orang percaya itu selalu diajarin cuma mengandalkan Tuhan, itu salah. Harus ada 2. Saudara bisa mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Orang gini, loh kan ayat firman Tuhan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Kalau hanya mengandalkan diri sendiri.
Tapi kalau mengandalkan Tuhan, harus juga mengandalkan diri sendiri. Dengan apa? Makanya Daud, Abraham, semua orang yang dipanggil Tuhan selalu menghadapi padang gurun. Apa itu mengandalkan diri sendiri? Mengandalkan diri sendiri artinya dia bisa menguatkan diri sendiri. Pada waktu tidak ada yang bisa diharapkan, dia bisa menguatkan dirinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia mengembangkan imannya, dia membangun mentalnya, dia tahu caranya mengatasi hatinya yang sakit. Dia bisa menyembuhkan hatinya untuk bisa memutuskan melepaskan pengampunan. Itu yang namanya engkau bisa berdiri, mengandalkan dirimu dan mengandalkan Tuhan saja. Cuma mengandalkan Tuhan membuat orang Kristen salah paham. Makanya tidak mengembangkan dirinya, cuma berharap kepada Tuhan sehingga mereka gini, kenapa Tuhan tidak menguatkan saya? Saya sakit hati, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Karena cuma diajar mengandalkan Tuhan. Padahal Alkitab juga mengajar kita, kuatkan dan teguhkan hatimu, yang artinya kamu harus bangkit. Alkitab juga mengajar Daud berkata, dia membangkitkan semangatnya. Dia katakan dia berbicara kepada jiwanya. Bahkan dikatakan bahwa dia mengajar kepada jiwanya, hai jiwaku bersukacitalah. Artinya selama kamu bisa mengandalkan Tuhan, kalau kamu orang percaya kamu harus bisa mengandalkan dirimu. Yang salah kalau cuma mengandalkan Tuhan mengandalkan diri sendiri tanpa Tuhan. Tapi kalau mengandalkan Tuhan artinya engkau bisa berdiri dengan dirimu sendiri. Makanya kalau Alkitab kita tidak tahu dengan jelas, dengan utuh, akan salah paham. Nah, kita mulai melihat hikmat di sini. Kenapa sih Tuhan itu Tuhan mau kita memiliki hikmat? Karena dengan hikmat, kita itu yang pertama, tujuan Tuhan memberi kata hikmat adalah menolong kita tahu cara untuk hidup. Tadi firman Tuhan sudah mengatakan Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita itu bisa mengenal Allah. Iya kan? Itu sudah tahu. Tetapi yang berikutnya adalah yang pertama, menolong kita tahu cara hidup. Kita baca di dalam Amsal 1 ayat 1. Amsal itu langsung dibuka dengan kata Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Tujuannya adalah untuk menolong orang mengetahui bagaimana menjadi dan tahu cara hidup, serta dapat memahami ungkapan-ungkapan yang berarti yang dalam. Petua-petua ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga memiliki pikiran yang tajam. Dan orang muda yang diajarnya menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Dengan petua-petua ini orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya. Dan orang yang berpendidikan akan mendapat bimbingan. Ini di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan hikmat itu diberikan tujuannya untuk menolong kita tahu cara hidup. Makanya kalau orang suka membaca hikmat, Amsal, saudara akan menjadi orang yang cerdas dan berhikmat. Makanya dulu salah satu pembicara motivator Indonesia, Mario Teguh ya, itu banyak dia ngambil kitab Amsal. Saudara harus lihat, itu banyak dia ambil dari kitab Amsal. Dia mendapatkan banyak berkat dari sana, jadi kaya raya gara-gara kitab Amsal. Sementara orang Kristen tidak membaca Amsal. Nah kemudian, bahkan Yesus pun waktu di bumi dia butuh hikmat. Di dalam Yehezkiel 11 ayat 1-2 dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini bicara tentang Yesus. Dan Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesus pun selama di bumi butuh hikmat. Karena ini adalah hikmat itu seperti kunci. Nah kedua, kenapa kita butuh hikmat? Untuk perlindungan. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 7 ayat 12.
Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Karena orang yang punya hikmat, dia itu tahu membangun hidupnya. Dia tahu apa yang dia harus putuskan. Makanya hikmat itu seperti penjaga di dalam hidup orang percaya. Bahkan Pengkhotbah 9 ayat 15a dikatakan di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Kota ini dalam keadaan mau diserang, mau dihancurkan. Tapi karena ada orang miskin yang dia punya hikmat bagaimana cara melindungi kotanya, kota ini terluput. Karena hikmat menjaga pemiliknya. Dan kemudian yang ketiga, hikmat adalah untuk supaya hidupmu diberkati secara finansial. Dulu kan ada yang kesaksian ya di sini ya, hamba Tuhan, dia bercerita ada seorang Indonesia yang sekarang terkenal menjadi desainer terkenal di Amerika. Waktu itu dia dari kota kecil yang tidak terkenal, tetapi kemudian waktu dia berdoa, dia itu kepengen bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang dia ciptakan, dan Tuhan itu kasih hikmat untuk dia ikut lomba internasional. Padahal itu iseng-iseng orang lain mendorong dia. Kemudian dia mulai dikasih hikmat Tuhan untuk membuat sebuah ciptaan karya pakaian dari dia punya ide itu Garuda, Tuhan itu kasih. Dan waktu dia jadi pemenang. Sehingga yang kemudian sekarang yang pesan-pesan dari desainer ini, itu salah satunya Lady Gaga, artis-artis Hollywood yang terkenal. Itu yang pesan pakaian-pakaian dari dia. Kenapa kok bisa berhasil? Hal yang dia tidak pernah pikirkan muncul karena Tuhan kasih hikmat. Makanya hikmat mendatangkan berkat finansial. Karena itu adalah kunci. Makanya kita nggak perlu minta berkat. Yang perlu adalah hikmat. Di dalam hikmat pasti ada berkat. Kemudian yang keempat, hikmat membangun masa depan. Di dalam Amsal 24 ayat 3 dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi hikmat itu membuat kamu tahu menegakkan keluarga, membangun masa depan. Karena engkau bisa menegakkannya, hikmat. Bukan pinter. Pinter dan hikmat berbeda. Pinter itu karena kita belajar, hikmat itu datang dari Tuhan untuk hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia. Lalu bagaimana kita beroleh hikmat? Yang pertama, seperti Salomo minta kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Tapi yang kedua, baca Alkitab. Tuhan itu banyak menyingkapkan firman Tuhan kepada saya. Dipikir itu dari sekolah Alkitab. Enggak saya. Saya itu orangnya enggak pintar. Saya tidak mudah menghafal. Tetapi baca Alkitab membuat saudara punya hikmat. Kita baca di dalam Mazmur berapa ini? Kok enggak saya tulis ya? Mazmur 19 ayat 17 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturannya itu teguh. Kemudian yang ketiga, tadi hikmat minta kepada Tuhan. Kedua, kita harus membaca Alkitab. Yang ketiga, cari. Di dalam firman Tuhan berkata begini. Di dalam Amsal 1 ayat 20 sampai 21 berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Hikmat itu ada di jalan-jalan. Yang pertama, hikmat itu turun, Tuhan langsung kasih. Kedua, dari kamu membaca Alkitab terus berurutan, tanpa saudara menjadi orang berhikmat. Bahkan si Daud berkata, membaca Tauratmu membuat aku lebih bijaksana, lebih. Kalau di Alkitab, di terjemahan bahasa Inggris itu wisdom, atau berarti kan bijaksana atau berhikmat dari guru-guruku, dari pengajar-pengajarku. Tapi juga mencari di sini itu apa? Saudara belajar dari hikmat orang lain.
Saudara belajar dari pengalaman orang lain, dari kegagalan dan keberhasilan mereka, membuat saudara belajar sesuatu. Pada waktu saudara mengembangkan pengetahuan dan wawasan, karena hikmat itu adalah kemampuan untuk memutuskan, untuk memilih mana yang sekarang harus diterapkan, mana yang tidak. Kapan diam, kapan bicara. Tetapi saudara harus mencari hikmat dengan mengembangkan wawasan, itu seperti memenuhi pikiran saudara dengan pengetahuan. Laci-laci saudara penuh dan hikmat itu akan terus muncul, membuat saudara tahu laci mana yang harus dibuka. Tapi kalau di sini kosong, hikmat saudara Tuhan kasih hikmat, tapi jarang. Karena hikmat berjalan dengan kecerdasan. Saudara harus tahu di Alkitab semua berpasangan, iman dengan mental. Hikmat dengan kecerdasan. Itu banyak sekali yang Tuhan bukakan, hal-hal yang bersamaan. Kalau tidak, saudara akan timpang. Makanya di dalam hidup kita dikatakan Raja Wali. Raja Wali artinya dua sayapnya harus berfungsi untuk bisa terbang. Saya pernah gambarkan di sini, untuk berjalan satu kaki luka masih bisa jalan, tapi pelan. Tapi untuk terbang tidak bisa satu saja, harus dua. Makanya di Alkitab selalu bicara keseimbangan, dua-duanya berjalan. Kayak tadi, 7 tambah 5 itu memang 5.000, tambah 12 bakul. Tapi kamu juga harus mengerti, 5 tambah 2 adalah 7. Bukan cuma 2 tambah 5 adalah 5.000. Makanya enggak cuma belajar iman, tapi juga belajar apa itu realita. Amin. Selama kau beserta